Jadi sekarang ini saya kasih tahu, setelah ini nggak usah ngaji, nggak apa-apa sudah. Karena ilmu itu ya cuma 3 ini. Betul Bib, nggak usah ngaji. Ya kalau bisa meraktekkan nggak usah ngaji, nggak apa-apa. Kalau belum bisa ya ngaji terus. Makanya pulang dari sini juga jangan ada yang cemberut, senyum semua. Pulang senyum, ketemu suami senyum, mau tidur senyum, bangun tidur senyum. Bulan depan ketemu di rumah sakit jiwa. Ya. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama ngaji nuntut ilmu. Setelah berzikir, terus kita mendengarkan uraian mutiara kalam Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kemudian baca kitab Nasaihul Ibad. Yang ini semua insya Allah menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Dalam kitab Isti'dad Liyaumil Ma'ad di babu thulathi itu disebutkan, ruwiya anna rajulan, ada seorang laki-laki mim Bani Israel, dari Bani Israel, ingin keluar dari kota seorang nabi untuk menuntut ilmu. Fabalagha dzalika nabiyuhum, sampai kepada nabi mereka. Ini ada nabi mau ngaji di luar kota, aneh ini. Umpama di Banjar ini ada nabi, ada orang yang mau nuntut ilmu di Martapura. Ini orang gimana? Udah ada nabi kok cari yang lain. Kemudian nabi itu ba'atha rajulan, mengutus seseorang untuk memanggil orang yang mau nuntut ilmu keluar kota tadi. Pak suruh ke sini. Setelah dipanggil, beliau berkata, ya fata, wahai pemuda, inni a'iduka bithalatha, aku beri kepadamu 3 nasihat. Fihi ilmul awwalina, fiha ilmul awwalina wal akhirin. Yang 3 nasihat ini, 3 ilmu ini mencakup ilmunya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi sekarang ini saya kasih tahu, setelah ini nggak usah ngaji, nggak apa-apa sudah. Karena ilmu itu ya cuma 3 ini. Betul Bib, nggak usah ngaji. Ya kalau bisa meraktekkan nggak usah ngaji, nggak apa-apa. Kalau belum bisa ya ngaji terus. Kemudian tanya, apa 3 ilmu dan nasihat yang itu adalah ilmunya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Beliau mengatakan yang pertama, khafullah, ittaqillah fis sirri wal alaniyah. Bertakwalah kau kepada Allah, takutlah kau kepada Allah ketika sendiri atau ketika di hadapan orang. Kalau takwa depan orang itu paling gampang, tapi kalau takwa sendiri ini paling susah. Di luar rumah kita masih bisa bertakwa, tapi kalau di dalam rumah hanya dia dengan Allah, dia tidak takut kepada Allah. Ini yang kadang terjadi di antara kita. Ya. Fil barra Allah Allah, fil bait ya'lamullah, kata orang Arab. Kalau di luar Masya Allah, kalau di dalam Allahu a'lam. Ya. Maknanya kalau depan orang kerudungnya, bajunya bagus, tapi ketika sendiri dia nggak bisa bertakwa kepada Allah. Kenapa? Menunjukkan ketidakikhlasannya dia ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita mesti belajar bertakwa. Kalau yang di sini-sini ini semuanya memang bertakwa. Takut istri tua. Bertakwa itu memang adalah orang
yang taat kepada Allah. Kalau cuma taat sama Allah sendiri semua bisa hadirin, di depan orang semua bisa. Makanya katanya ulama, ketika Umar bin Abdul Aziz ketemu Nabi Khidir, jawabannya apa? Kau belajarlah bertakwa ketika sendiri, niscaya kau akan pandai bertakwa di hadapan orang. Jangan kau di hadapan orang musuhnya setan, tapi kau di belakangnya orang pacaran sama setan. Di hadapan orang kayak pembenci setan, nggak taunya kalau di rumah CS-nya setan. Maka itu kita belajar takwa, karena itu ilmu awalin wal akhirin. Intinya orang semuanya kalau mau hidupnya enak, takwa sama Allah. Mau rezekinya lancar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Fadhal ya Habib. Allahumma salli ala Muhammad. Ahlan wa sahlan bil Habib Abdullah al-Mashhur. Nukmil syuwaya Habib. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Orang takwa sama Allah, yang rezekinya enggak lancar dilancarkan oleh Allah. Yang nuntut ilmu bertakwa, yu'allimkumullah, dikasih ilmu laduni oleh Allah. Orang si kuncinya hidup mau sukses hanya bertakwa kepada Allah. Yang kedua ini, imsak lisanak, tahan mulutmu, tahan lisanmu, hatta la yaqula illa khaira, sampai enggak bicara kecuali yang keluar itu baik. Katanya Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang itu hadirin banyaknya masuk neraka gara-gara lisan. Karena lisan ini bentuknya kecil, akibatnya besar. Rasulullah SAW mengatakan, nggak sedikit orang yang dilempar wajahnya, dalam riwayat mulutnya ke neraka. Karena apa? Karena yang keluar dari lisan mereka. Jangan ribain orang, jangan ngomongin orang, jangan sebut kecacatan atau kejelekan orang. Ini kita sekarang ini mudah hadirin buka aib orang. Orang kalau buka aib orang jangan khawatir, nanti aibnya pasti kebuka. Kalau nggak dibuka orang, dibuka melalui lisannya dia sendiri, kata Rasulullah. Nggak sengaja dia keceplosan ngomong, buka aibnya sendiri. Maka itu ibu-ibu, ini kalau sudah urusan jaga lisan, yang paling saya tekankan untuk ibu-ibu. Sebab penyakit yang paling banyak dosanya itu buat ibu-ibu lisan. Kalau bapak-bapak ini mata, jelalatan semua. Iya, jangan lagi orang biasa, Habibnya sendiri jelalatan. Kalau urusan mata cowok ini paling bahaya hadirin. Iya. Jangan lagi kita waktu dalam keadaan jalan di mall, waktu tawaf aja kalau kelihatan cewek cakep itu, yang bening itu kayak ada magnetnya hadirin. Iya. Saya pernah bawa jamaah itu tawaf itu kan beloknya kiri, bisa langsung ke kanan hadirin. Kenapa? Kalau sudah ada perempuan yang cantik, subhanallah, mata bapak-bapak ini sulit untuk dikendalikan. Maka itu amsik lisanak, tahan lisanmu. Jangan ngomong kecuali yang baik. Baik itu Quran dibaca, zikir dibaca, kemudian baik itu hadirin ngomongin kebaikan orang, jangan ngomong keburukannya orang. Itu kalau kita ingin mendapatkan ilmunya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu coba lihat, kalau ngomong itu mesti enak didengar. Kalau ngomong ke orang lain mesti seneng yang mendengar. Saking enaknya ngomongnya Nabi, orang semua merasa orang terdekat dengan Rasulullah SAW. Kalau kita saking nggak bisanya ngerem,
sampai banyak musuhnya gara-gara lisan. Ini nggak seneng, ini nggak seneng, gara-gara apa? Lisan. Hei, saya kasih tahu, lisan itu lebih tajam dari pedang. Pedang itu cuman mungkin bisa motong tangan, motong kaki, tapi kalau lisan bisa motong, mencabik-cabik hatinya manusia. Nggak sedikit orang itu gara-gara lisan sampai nggak bisa tidur, semalaman nggak bisa tidur, mikirin omongannya dia tadi pagi. Itu bahaya. Sedangkan yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah hati. Katanya Rasulullah, kau hancurkan Ka'bah itu masih lebih afdol daripada kau hancurkan hatinya orang mukmin. Kehormatan hatinya orang mukmin lebih terhormat daripada Ka'bah. Makanya kalau kita sampai nyakitin hati orang, lisan kita jangan bangga. Kamu nggak tahu, Abu Haji itu kemarin saya caci maki dia, nangis, bangga. Kayak orang habis ngebom Ka'bah, bangga. Kamu tahu nggak kemarin saya bom Ka'bah? Kalau ada orang ngomong kayak gitu, jawabannya Anda, pian jawab apa? Saya kemarin ngebom Ka'bah. Jawaban pian, oh dajjal kau. Betul, dajjal. Orang mau ngebom Ka'bah itu pasti dajjal. Dan begitu juga ibu-ibu, kalau ada orang dengar ngomong kamu tahu fulan, aku caci maki, aku marahin, aku omongin, semprot dia, aku semprot sampai dia itu kemarin menangis minta maaf. Jawab aja, kau orang berdajjal. Karena nggak ngehancurkan orang hatinya orang mukmin kecuali mereka. Hadirin, kalau menghancurkan hati orang mukmin itu segitu buruknya, kebalikannya. Afdalul a'mal idkhulus surur fi qalbil mukmin. Paling afdolnya amalan membahagiakan hati orang mukmin. Kata Rasulullah, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Kalau kau mau membahagiakan itu nggak bisa, jangan meremehkan kebaikan. Walau antal kau akhak biwajhit talq, minimal kau bahagiakan dia dengan wajahmu yang senyum. Jadi kalau kita nggak bisa bahagiain orang, minimal kita senyumin. Seneng loh orang lihat pian senyum itu, ketemu senyum itu seneng. Makanya pulang dari sini juga jangan ada yang cemberut, senyum semua. Pulang senyum, ketemu suami senyum, mau tidur senyum, bangun tidur senyum. Bulan depan ketemu di rumah sakit jiwa. Ya. Bahagiain hati orang. Kalau kita nggak bisa, yang penting jangan nyakitin lah. Jadi lisan ini hati-hati. Karena sebagian orang soleh sampai mulutnya itu apa? Ngisep batu. Kenapa? Agar tidak keluar kata-kata yang sampai menyakiti hati orang. Ya. Jadi ibu-ibu kalau suka ngomongnya nyakitin orang, mending ibu-ibu pakai plester. Nih, daripada ngomong akhirnya nanti dosa, kalau sudah dosa masuk neraka. Karena sudah disebutkan kebanyakan orang masuk neraka karena lisan. Ya. Coba dilihat di Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Anak ngomong hus sama ibunya aja, langsung habis semua amalannya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Gara-gara cuman kurang ajar sama Nabi, ngeluarkan suara yang lebih keras dari Nabi, habitat amalu, semua amalan-amalannya dihapus sama Allah. Gara-gara lisan. Ngomong kekerasan sama Rasulullah, hangus amalannya. Jadi lisan ini gimana caranya hadirin? Makanya kata ulama, dulu saya waktu masih kecil belajar ngomong itu cuma 4 tahun, dari lahir sampai usia 4 tahun lancar ngomong. Setelah pinter ngomong saya 25 tahun belajar diem. Mulai usia setelah ngaji 20 tahun sampai 45 tahun belajar untuk nggak ngomong. Kapan ngomong perlu ngomong, kalau enggak. Ini lebih sulit hadirin. Belajar ngomong 4 tahun, belajar diem bisa 25 tahun. Terakhir, wandur ila khubuzikal ladzi ta'kuluh, lihatlah makanan yang kau makan, apakah dia itu halal atau haram. Ilmunya para nabi dulu, jaga apa yang masuk ke perut,
Sebab kalau masuk ke perut itu halal, insya Allah ngomongnya enak, matanya enak, perbuatannya enak. Man akalal haram asad jawarihuhu sya'am abah. Man akalal halal, orang yang makan makanan yang halal atau ajawarihuhu sya'am abah. Dalam riwayat alima am lam ya'lam. Orang makan halal, matanya halal, telinganya halal, semuanya halal. Orang makan haram, telinganya haram, semuanya haram. Makanya hati-hati Bu. Ibu-ibu ini kalau bapak-bapak kerja dikasih tahu, Pak, bawa pulang rezeki halal. Saya 2 hari nggak dikasih nafkah, nggak dikasih belanja, seminggu nggak makan, kuat. Tapi masuk neraka 1 menit saya nggak kuat. Karena kata Rasulullah nanti di akhir zaman, banyak para orang-orang itu cari rezeki haram karena tuntutan anak dan tuntutan istri. Istri minta mobil baru, istri minta perhiasan, istri minta ini, akhirnya suami terpaksa korupsi. Terpaksa na'udzubillah pinjem duit yang riba. Itu semua dilakukan. Gara-gara apa? Nurutin anak, nurutin istri. Ya. Nah, itu riwayat nanti di akhir zaman seperti itu. Semoga ibu-ibu jangan jadi yang seperti itu Bu. Mending makan yang biasa aja, ikan les sama sambel, kerupuk itu lebih nikmat daripada makan makanan yang enggak jelas, yang syubhat, apalagi yang haram membawa adab. Apalagi alhamdulillah sekarang ini musim boikot. Makanan-makanan yang mahal sekarang rame-rame di boikot. Alhamdulillah, ibu-ibu, bu haji yang kaya ini betul-betul memboikot. Kalau yang tidak kaya memang mau nggak mau harus boikot. Bukan dia yang boikot, tapi dompetnya yang memboikot dia. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir tadi itu, pokoknya kita jaga apa yang masuk perut kita ini, kita jaga. Orang makan halal kebanyakan aja masalah hadirin, apalagi kecampuran syubhat, apalagi kecampuran yang haram. Bu, ulun hendak tanya Bu, perampok, curanmor, pencuri sepeda motor, itu polisi nangkepnya di mana? Majelis Nurul Zahra. Ada perampok di sini. Atau di tempat karaoke. Bajingan, pengedar narkoba, itu sama polisi ditangkapnya di mana? Di tempat maksiat diskotik atau di majelis-majelis ilmu. Nah, pasti di situ tadi, nggak mungkin bisa nyarinya di sini, enggak. Kenapa? Karena dia jual narkoba, dia curi motor, dia maling, dia ngerampok, uangnya dipakai buat karaoke, uangnya dipakai buat dia itu masuk diskotik, main perempuan, main judi. Disitulah polisi nangkep mesti, karena uang dari yang haram ke sana. Tapi nggak mungkin ada di sini hadir gini orang perampok, nggak mungkin. Polisi datang ke sini cari apa? Saya mau cari perampok di sini, nggak ada. Karena bukan nggak mungkin perampok datang ke sini nggak betah. Ya, cuman yang saya heran itu yang kadang betah itu koruptor. Iya, biasanya koruptor itu kalau datang ke majelis biasanya pas mau nyalonin aja. Ntar kalau sudah ya udah nggak datang lagi. Karena dipaksa hadirnya. Tapi kalau dia itu istiqomah datang, saya jamin insya Allah nggak bakal korupsi. Pejabat istiqomah ngaji nggak korupsi. Tapi karena pejabat itu pada nggak mau ngaji, korupsi. Kenapa? Ya karena uangnya haram, akhirnya sulit masuk majelis ke ilmu, majelis sholawat, majelis zikir, sulit masuknya. Maka ibu-ibu ini alhamdulillah, insya Allah berarti suami-suami ibu ini rezekinya semuanya halal. Amin Allahumma. Orang rezeki itu kan nggak perlu banyak-banyak Bu. Kalau banyak ya alhamdulillah, tapi yang penting barokah Bu. Kalau barokah itu rezeki pas-pasan tapi jauh dari musibah. Anaknya soleh-solehah,
suaminya soleh, keluarganya enak, tidurnya enak, makan enak, penyakit jauh, rezeki pas-pasan, alhamdulillah. Daripada uang banyak, anaknya kena narkoba, suaminya pemain judi, suaminya suka main perempuan, uangnya banyak, penyakitnya juga banyak, rekeningnya tebel, rekeningnya Masya Allah miliaran, penyakitnya ya miliaran, mulai dari asam urat, kolesterol, darah tinggi, gula, semuanya Masya Allah lengkap, 4 sehat 5 sempurna, 6 mati sudah. Nggak enak orang seperti itu, Bu. Mending pas-pasan kayak kita sekarang, tapi Masya Allah hidup senang, hidup bahagia. Semoga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini 3 ilmu ini paling mentok sudah. Pokoknya ingat-ingat 3 ilmu ini. Pertama, takwa sama Allah. Kedua, jaga lisan. Ketiga, jaga perut. Selesai. Kalau kita ngaji tapi makan haram percuma. Kita ngaji suka ngomongin orang percuma. Kita ngaji nggak takwa sama Allah percuma. Intinya ngaji ngajak kita semuanya supaya takwa, supaya bisa jaga lisan, dan supaya kita semua makan rizki, cari rizki Allah yang halal. Maka itu pulang dari sini ingat-ingat 3 tadi ini adalah ilmul awwalina wal akhirin. Ilmunya nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.